Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mela Amelia. Saya kelas PS3B dengan NIM 2005161019. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya komunikasi dalam menunjang karir atau pekerjaan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, komunikasi bisnis. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian karir. Karir merupakan aktivitas yang berhubungan dengan kerja, akan tetapi kehidupan seseorang di luar kerja mempunyai peran yang besar dalam menentukan karir seseorang. Tujuan karir Anda merupakan rencana matang bagaimana Anda akan melangkah. Dengan menyusun rencana yang jelas merupakan sebuah bekal bahwa Anda telah siap memasuki dunia pekerjaan. Hal ini dapat menjadi patokan untuk Anda menggali potensi diri untuk menjadi yang lebih baik. Ada 5 langkah perencanaan karir agar masa depan sukses dan terjamin. Yang pertama, mulai menyusun visi dan misi. Yang kedua, kenali potensi diri. Yang ketiga, fokus pada kelebihan dan perbaiki kelemahan, mengevaluasi diri. 4. Cari informasi tentang peluang karir masa kini. 5. Rencana karir part dan merealisasikan secara konsisten. Langkah-langkah atau proses yang akan ditempuh dalam menyusun rencana karir yaitu: yang pertama, menilai diri sendiri. Yang kedua, bertanya atau memahami diri sendiri merupakan hal yang utama dalam perencanaan karir. Yang ketiga, menetapkan tujuan karir. Yang keempat, menyiapkan rencana-rencana. Yang kelima, melaksanakan rencana. Ada 10 langkah perencanaan karir masa depan. Yang pertama, menyusun visi misi. Sekarang bisa berawal dari impian. Yang kedua, mulai mengenal diri dengan fokus pada kelemahan, pacu terus kekuatan. Yang ketiga, review pencapaian masa lalu, pacu bidang yang sudah berhasil, jangan fokus pada kegagalan. Yang keempat, fokus dan tingkatkan terus keterampilan yang dikuasai. Yang kelima, ikuti passion, karena passion akan menunjang keterampilan sehingga bisa menjadi profesional dalam bekerja. Yang keenam, cermat membaca tren dan peluang karir di masa depan. Yang ketujuh, karir part yang terukur dengan metode SMART. 8. Menjalankan rencana karir yang sudah dibuat dengan disiplin dan bertanggung jawab. 9. Demi menunjang tujuan yang ingin diraih, tingkatkan terus keterampilan dan level pendidikan. 10. Lakukan evaluasi perencanaan karir secara berkala, bisa triwulan, semester, atau tahunan. Lalu, apa itu komunikasi? Komunikasi merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Komunikasi erat bagiannya dalam kepentingan berinteraksi, memecahkan masalah, atau menjalin hubungan baik sesama. Peranan komunikasi penting sekali dalam perubahan sosial. Setiap daerah mengalami perubahan sosial, sudah tentu mengalami proses komunikasi. Apa penting komunikasi dalam berkarir? Dalam sebuah bisnis, komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pencapaian usaha. Dengan komunikasi yang baik, pebisnis bisa menjual produk yang dimiliki dengan baik dan juga bisa menghindari terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Ada 8 alasan penting punya komunikasi dalam dunia kerja. Yang pertama, meningkatkan team building. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, menghargai perbedaan dan toleransi. Yang keempat, mempermudah dalam penerapan aturan. Yang kelima, memudahkan memahami karakter. Yang keenam, menyelesaikan suatu konflik. Yang ketujuh, mempermudah mengambil keputusan. Yang kedelapan, meningkatkan motivasi. Ada beberapa tips berkomunikasi secara efektif. Yang pertama, memahami sudut pandang orang lain. Yang kedua, berempati terhadap lawan bicara. Yang ketiga, active listening. Yang keempat, ketahui lawan bicara, perhatikan bahasa tubuh. Yang kelima, reflektif. Ada pun beberapa hambatan komunikasi. Yang pertama, hambatan pribadi. Yang kedua, hambatan personal atau pribadi, merupakan hambatan yang berasal dari ranah afektif, perasaan atau mental seseorang yang melakukan komunikasi. Yang ketiga, hambatan fisik. Yang keempat, hambatan usia. Yang kelima, hambatan budaya. Yang keenam, hambatan bahasa. Yang ketujuh, hambatan lingkungan.
Ada 7 tips kemampuan komunikasi bisnis lebih efektif. Yang pertama, jadikan komunikasi sebagai perangkat utama. Yang kedua, belajar memperhatikan dan mau mendengar. Yang kedua, siapa lawan bicara kamu. Yang keempat, jujur lebih baik daripada diam dan berpura-pura. Yang kelima, perhatikan mimik yang tepat. 6, mengingat kebiasaan dan hal yang berkesan. 7, hindari mendikta. Presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dalamnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.